Sapa Indonesia Malam didukung oleh Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Korban ditemukan meninggal dunia di runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo bertambah menjadi 10 orang. Sementara puluhan lain masih hilang. Upaya pencarian dan pertolongan dilakukan secara terpadu oleh 400 personel tim SAR gabungan secara bergantian selama 24 jam non-stop untuk memastikan seluruh korban dapat dievakuasi. Kami juga mencermati peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2025 yang disebut jadi pedoman dalam penindakan terhadap pelaku penyerangan polisi. Koalisi Masyarakat Sipil menduga ada ancaman atas hak asasi manusia. Perkap juga dianggap bertolak belakang dengan tujuan pembentukan tim reformasi Polri. Kedua topik ini dan lebih banyak lagi kami hantarkan untuk Anda hari ini 3 Oktober 2025. Saya Tifa Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Di balik debu dan reruntuhan, ribuan doa dipanjatkan agar masih ada korban yang dapat diselamatkan. Tim SAR tak kenal lelah, terus mencari di bawah reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Alat berat dikerahkan untuk membuka ruang agar bisa mengevakuasi korban ambruknya bangunan pondok pesantren setelah mendapat persetujuan seluruh keluarga korban santri. Kesepakatan dicapai usai tim SAR gabungan memberikan penjelasan perkembangan pencarian setiap hari kepada keluarga korban. Alat berat diprioritaskan untuk daerah yang teridentifikasi sebagai lokasi hitam atau tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan. Sampai tadi pagi tidak ada, akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 2 korban reruntuhan musola. Kedua jenazah langsung dibawa dengan menggunakan 2 ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Basarnas bilang bahwa 2 jenazah yang ditemukan berada di dekat tempat wudhu. Pak, karena ini di tempat wudhu berarti emang belum masuk ke main site dari... Saya tidak tahu apakah yang bersangkutan itu setelah, karena itu kayaknya jalannya ke kumpulannya juga lewat tempat wudhu itu dari sholat. Apakah dia terlambat sholat terus mau wudhu atau setelah dia sholat terus pas lewat situ dia juga. Lebih dari 20 unit ambulans juga disiapkan oleh tim SAR gabungan di sekitar lokasi pondok pesantren. Sementara di tenda posko di sekitar lokasi reruntuhan, kerabat korban tak berhenti memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Di tengah selimut duka masih ada sejumput harapan. Haikal, salah satu santri yang terjebak reruntuhan ambruknya pondok pesantren Al-Khazini, berhasil dievakuasi dengan selamat
setelah 48 jam berjuang demi bertahan hidup. Syahlendra Haikal Raka Aditya yang sempat berkomunikasi dengan tim SAR berhasil dievakuasi Rabu sore setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan. Sebanyak 7 korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sidoarjo. Dari 7 korban, 2 diantaranya harus menjalani operasi amputasi. Hingga saat ini berapa pasien yang di sini, kemudian informasinya ada 3 yang amputasi, seperti apa? Ya, kami ngerawat 7 pasien. Kemarin ada yang amputasi di TKP, masih dirawat, kemudian satu lagi amputasi di sini karena memang di kaki dia cross injury, kemudian juga ini masih diobservasi ya kakinya. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khazini terjadi pada Senin 29 September sekitar pukul 3 sore saat puluhan santri melaksanakan sholat asar berjamaah di musola yang sedang dalam proses pengerjaan cor dan perluasan bangunan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi terkini di lokasi Pondok Pesantren Al-Khazini, sudah bergabung jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama. Kika, bagaimana data terkini jumlah korban yang masih hilang berapa sampai saat ini? Dan proses evakuasinya apa ada terkendala di hari ini? Ya, Friska dan juga saudara, jadi informasi terbaru yang kami terima kurang lebih sekitar 15 menit yang lalu bahwa untuk saat ini dari tim SAR yang juga kemudian bertugas dan juga ahli konstruksi ini juga sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang juga kemudian aman untuk diakses dari para petugas yang saat ini juga masih melakukan evakuasi baik secara manual maupun menggunakan alat berat. Dan hasilnya ada 1 korban lagi yang juga kemudian ditemukan dan juga sedang menanti untuk proses evakuasi. Nah, untuk bagaimana identitas dari korban tersebut, selanjutnya ini nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yang mana nantinya ini akan dilakukan proses identifikasi terhadap korban. Namun, kalau berdasarkan data yang kami terima sejak sore hari tadi atau kurang lebih sekitar pukul 4 sore tadi hingga pukul 4 sore di hari kelima ini, jumlah korban yang kemudian dinyatakan meninggal dunia pada sehari ini yaitu sebanyak 5 orang korban yang juga kemudian sudah terevakuasi. Artinya mulai dari hari pertama kejadian pada hari Senin lalu sampai dengan saat ini jumlah korban yang juga kemudian telah terevakuasi dan dalam kondisi meninggal dunia yaitu sebanyak 10 orang korban. Kalau untuk jumlah korban yang masih dicari, Friska dan juga saudara, tadi kami sempat mengonfirmasi kepada Basarnas yaitu sebanyak 53 orang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Untuk memudahkan proses pencarian dari tim DVI Polda Jawa Timur ini juga kemudian melakukan proses pencocokan DNA dari wali murid, orang tua, dan juga kerabat kandung seperti itu yang juga kemudian nantinya digunakan untuk mengidentifikasi korban meninggal dunia yang juga kemudian dievakuasi mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Sehingga untuk proses evakuasi hingga saat ini masih terus berjalan, Friska dan juga saudara. Ada 2 metode yang juga kemudian dilakukan. Yang pertama adalah metode dengan menggunakan alat berat seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah metode manual atau pencarian secara manual. Upaya-upaya ini dilakukan karena memang harus ada kehati-hatian terhadap korban yang juga kemudian diduga masih terjebak di dalam reruntuhan dari bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur, sehingga upaya-upaya tersebut yang juga kemudian dilakukan hingga saat ini. Sementara itu tadi sempat terjadi adu mulut cekcok seperti itu dari anggota keluarga korban yang meminta untuk kemudian dilibatkan langsung dalam proses evakuasi mencari anggota keluarga mereka di reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur. Ini diputuskan
atau dicari jalan tengahnya seperti itu. Tadi juga kemudian telah disepakati oleh tim Basarnas dan juga kemudian dari ahli konstruksi yang juga kemudian memastikan keamanan dari lokasi kejadian, yang mana hanya 2 perwakilan keluarga saja yang diperbolehkan untuk masuk dan menyaksikan bagaimana proses evakuasi berlangsung sampai dengan pada malam hari ini. Jadi evakuasi dengan alat berat ini akan difungsikan atau dilakukan selama 24 jam selama sehari ini. Diharapkan untuk proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan seluruh korban ini juga bisa terevakuasi seperti itu. Tadi kami juga sempat menanyakan terkait penemuan dari korban meninggal dunia yang juga kemudian telah terevakuasi dan juga teridentifikasi hingga saat ini. Informasi yang kami terima dari Kepala Basarnas Surabaya yang menyatakan bahwa sebagian besar korban yang ditemukan hari ini itu terjebak di lantai dasar seperti itu. Baik itu di titik lokasi wudhu dan juga di titik lainnya yang juga tidak jauh dari lokasi tersebut. Sehingga hal ini juga kemudian menjadi bekal bagi para petugas dan juga tim SAR yang juga kemudian melakukan proses evakuasi dan juga pencarian terhadap korban. Pencarian terhadap korban ini jika sebelumnya dilakukan atau digunakan sejumlah peralatan seperti sensor seperti itu, namun untuk saat ini dari tim SAR akan melakukannya dengan penglihatan seperti itu. Jadi melihat bagaimana kondisi sekitar dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses evakuasi baik itu dengan alat berat maupun manual. Demikian Friska. Terdata 10 orang meninggal dunia dan 53 lainnya masih hilang. Ada 2 metode, baik dengan manual maupun menggunakan alat berat untuk mencari korban. Terima kasih Kika Madona, langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kami ajak Anda ke topik lainnya, Saudara. Korban keracunan program makan bergizi gratis di Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 110 orang. Atas kondisi ini, Pemkab Agam telah menetapkan status kasus keracunan massal MBG sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sebanyak 110 korban keracunan MBG terdiri dari murid TK, SD, guru hingga wali murid. Pemkab Agam membentuk tim untuk menginvestigasi sejumlah sekolah penerima menu MBG dari SPPG Kampung Tengah yang diduga penyebab keracunan massal. Pemerintah setempat juga meminta BGN menutup sementara 7 SPPG karena belum memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Kita akan men-tracking terus kan. Kemudian itulah yang kita usulkan tadi supaya yang belum ada KLHS ya supaya diurus SLHS. Jadi kita siap memfasilitasi. Kalau tidak nanti kita jemput bola. Jadi staff-staff saya nanti akan datang sana, mau diurus ini, karena untuk masyarakat kita kan kita ingin ini lengkap, kemudian kita berikan saran-saran kita, dan dia legal dan intinya. Sementara itu lebih dari 100 siswa di Purworejo, Jawa Tengah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit karena keracunan usai menyantap MBG. Ratusan siswa merupakan siswa SMP Negeri 8 Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Satgas MBG Purworejo mengungkap gejala keracunan mulai dirasakan sejumlah murid SMP Negeri 8 Purwodadi sejak Selasa sore usai menyantap MBG pada pagi hari. Hingga Jumat pagi semakin banyak siswa mual dan pusing sehingga tidak masuk sekolah. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purworejo memperkirakan korban mencapai 110 orang. Gejalanya Selasa sore, ada yang Rabu, ada yang Kamis tadi setelah saya tanya. Ini dari SPPG mana Pak? SPPG mana? Purwosari. Selasa dan Kamis itu makanannya ada yang basi. Kita dari pemerintah akan mulai tindakan dengan evaluasi terus. Ini pagi ini sudah sidak dan kebetulan kok ya bareng kejadian ini. Jadi hari ini mulai Pak Wagub, kemudian Ibu Kajari, Pak Kapolres, dan dari Kodim udah keliling. Pada kasus lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah siswi SMK di Bandung Barat, Jawa Barat meninggal akibat keracunan makan bergizi gratis. Kepastian itu berdasarkan pernyataan dari Dinas Kesehatan setempat. Dadan bilang BGN sudah berupaya menginvestigasi lebih lanjut penyebab kematian siswi SMK itu. Tapi pihak keluarga menolak tindakan autopsi. Bandung jadinya apakah meninggal karena MBG atau sudah dipastikan? Itu kan sudah dijelaskan dari sana bahwa itu tidak ada hubungannya. Ya. Dari apa? Dari MBG apa? Dari BGN apakah melakukan investigasi juga?
Kemarin sebenarnya kita bertanya, tapi orang tuanya kan nggak boleh, tidak mengizinkan untuk otopsi. Jadi kita serahkan ke pihak yang menyampaikan ya. Pihak RSUD Cililin Bandung Barat mengungkap siswi SMK itu telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit 30 September lalu. Sehingga pihak rumah sakit tidak dapat memastikan pasien meninggal karena mengonsumsi MBG. Siswi SMK itu mengonsumsi makan bergizi gratis pada 24 September dan merasakan gejala 6 hari setelah kejadian luar biasa keracunan MBG di Bandung Barat. Pasien datang sudah dalam keadaan death on arrival atau sudah dalam keadaan meninggal. Walaupun dilakukan wawancara, memang pasien tersebut mengkonsumsi MBG juga di tanggal 24 September. Namun kita tidak bisa memastikan penyebab kematiannya. Memang harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya dengan pemeriksaan toksikologi atau otopsi. Diarahkan pada keluarga untuk mengetahui lebih lengkap penyebab kematiannya. Memang disarankan untuk dilakukan otopsi, namun dari keluarga tidak ada arahan untuk melakukan tindakan tersebut. Dapur SPPG Taman Sari Polda Kepulauan Bangka Belitung kesulitan mendapatkan bahan makanan untuk program makan bergizi gratis. Kondisi ini disebabkan terbatasnya stok bahan pokok di distributor pasar-pasar tradisional Pangkal Pinang. Ditambah lagi, makin banyaknya dapur SPPG yang beroperasi membuat kebutuhan bahan pokok makin tinggi. Misalnya saja, dalam sehari dapur SPPG ini bisa menghabiskan bahan pokok sebanyak 250 kg ayam dan 150 kg beras. Kesulitan dari kita itu ya pasti kita dengan bahan baku itu menipis, jadi berbagi-bagi gitu. Jadi mungkin nanti ahli gizi kita lebih berpikir keras lah terhadap hal tersebut, karena dengan bahan baku tidak ada, mungkin bisa jadi kita ganti menu ke lain. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah menggelar pelatihan bagi penjamah makanan di SPPG. Pelatihan ini untuk menghasilkan pangan yang aman dalam program makan bergizi gratis. Pelatihan sebagai upaya menghasilkan pangan yang aman. Pelatihan juga jadi salah satu syarat bagi SPPG mendapatkan sertifikat layak higienitas dan sanitasi atau SLHS. Dari 49 SPPG yang telah beroperasi, saat ini baru 1 SPPG yang memiliki sertifikat. Terus diawali dengan penjamah pangannya ini mempunyai sertifikat pelatihan pangan. Jadi dari mulai ini nanti sertifikatnya salah satu menjadi syarat untuk pengajuan SPPG ini mendapatkan sertifikat layak izin sanitasi. Yang sudah memiliki, yang punya sertifikat layak izin sanitasi baru 1. Sebelum kami kembali sesaat lagi, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Usai jeda saudara, kami memiliki informasi. Amerika dan Israel mengumumkan rencana perdamaian di Gaza. Apakah solusi ini permanen mengakhiri derita warga Gaza atau hanya untuk kepentingan Israel? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Hampir 2 tahun sudah, agresi Israel tak henti menerpa tiap jengkal tanah Palestina, menjadikan warga Gaza sasaran pembantaian meski dalihnya membasmi Hamas. Sejak konflik berkecamuk 7 Oktober 2023,
lebih dari 66.000 warga Gaza kehilangan nyawa. Kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak. Dunia pun kian riuh menyerukan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Mulai dari jalanan hingga panggung terhormat seperti sidang Majelis Umum PBB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyepakati sebuah rencana perdamaian. Presiden Trump memperingatkan, jika Hamas menolak proposal itu, Israel akan mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk mengambil langkah militer. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I take their word for it. To demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Israel juga meminta pembebasan seluruh sandera dalam 72 jam setelah menerima kesepakatan. Penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin Badan Internasional. Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari mengonfirmasi, Qatar dan Mesir secara resmi menyampaikan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump kepada Hamas dan memastikan bahwa jaminan telah diberikan untuk mencegah terulangnya agresi Israel terhadap Doha. Qatar yang telah lama menjadi mediator utama dalam pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas juga menjelaskan Hamas tengah mempelajari proposal itu. رئيس المخابرات المصرية يوم أمس في الاجتماع، وكذلك اليوم من الجانب التركي سيشارك في هذه الاجتماعات مع الوفد التفاوضي لحركة حماس. الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي وسع دائرة المشاركة في إطار هذه المبادرة لتشمل جميع هذه الدول. لذلك اليوم نجد هذا الحضور الثلاثي القطري المصري التركي. Hamas hingga kini masih mempelajari dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok tersebut kemungkinan menerima usulan Trump asal ada perubahan substansial tertentu, seperti penetapan jadwal yang jelas, penarikan pasukan Israel, jaminan internasional untuk mencegah serangan baru, hingga rekonstruksi Gaza harus dikelola oleh Badan Palestina daripada Dewan Internasional. Proposal damai Trump bisa jadi angin segar berakhirnya tragedi kemanusiaan di Gaza. Namun warga Palestina menyaksikan rencana perdamaian ini. Menurut mereka, Amerika Serikat telah lama kehilangan kredibilitas dalam membawa perdamaian ke Gaza. Warga Gaza meragukan dampaknya serta ketulusan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan pemerintahan Trump. أول ما إجا هو كان من البداية أول ما مسك الحكم كان يقول أنا خطتي هي السلام ووقف الحرب عن قطاع غزة، لأنه ما رأيناه لغاية الآن من ترامب وخططه كلها خطط ليس لها أي مصداقية، كلها خطط كذابة، ليس لها أي كلمة من أمر الواقع. يعني بكل صراحة فيش أي يعني كلمة صادقة من أي كل خطط ترامب، لن نراها إلا العكس تماما. Rusia mendukung penuh proposal perdamaian Gaza oleh Trump, meski hubungan kedua negara sering dilanda ketegangan diplomatik. Presiden Putin berharap pertempuran di Gaza segera berakhir. Что касается предложения президента Трампа по Газе, вы знаете, наверное, будет неожиданным для вас, но в целом Россия его готова поддержать. И если, конечно, мы внимательно должны посмотреть на сделанные предложения, если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили. Menurut anggota Komisi 1 DPR Samsur Rizal, konsistensi atas rencana perdamaian yang digagas Trump begitu rapuh.
sebab belum melibatkan seluruh pihak yang bertikai. Nggak mungkin konsisten. Nggak mungkin. Nggak mungkin konsisten selama tidak melibatkan semua pihak yang bertikai. Semua pihak yang terlibat. Karena yang terlibat ini yang di proposal Trump itu yang selalu mengikuti Abraham Accord itu bahwa hanya presiden atau pihak yang secara internasional diakui. Dan itu legitimasinya itu adalah presiden Palestina. Nah itu mungkin akan kelihatan dari luar bahwa ini sudahlah antar dua negara inilah ini state solution, sudah cocok lah ini. Tetapi faktanya di lapangan adalah bukan cuma itu yang berkuasa, tetapi banyak yang memegang hal-hal yang lebih substansial. Dalam hal ini adalah yang pegang senjata. Meski proposal damai ini jauh menguntungkan Israel, menurut pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi, harapan bagi Palestina merdeka terbuka. Satu, kalau kita bedah, ini 70-30 karena yang dapat banyak untung adalah Israel. Misalkan belum apa-apa itu sudah meminta agar Hamas menyerahkan senjata. Ini belum tentu berdiri Palestina, senjata sudah harus diserahkan. Jadi itu keberpihakannya kepada Israel. Nah, tapi sekali lagi juga peluang, karena di sini ada peluang bahwa kalau sudah situasinya mendukung solusi dua negara antara Israel dengan Palestina, apalagi ada jaminan bahwa Israel tidak akan menganeksasi Gaza dan tepi barat, ini menjadi peluang menghidupkan Palestina merdeka. Jadi walaupun 30, tetap ada peluang menjadi sebuah solusi permanen bagi dua negara. Dukungan banyak negara termasuk Indonesia untuk kemerdekaan Palestina nyatanya tak membuat serangan Israel ke Gaza meredah. Israel juga tak segan menghalangi pihak-pihak yang ingin masuk ke Gaza. Rabu malam, sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel. Sebelum menyergap dan menahan aktivis, pihak Israel sempat mengirim ancaman melalui radio komunikasi. Namun ancaman itu dijawab aktivis yang menegaskan bahwa misi Flotilla bersifat damai dan sah secara hukum internasional. Kapal yang disergap termasuk yang ditumpangi aktivis pro-Palestina asal Swedia, Greta Thunberg. Kapal itu juga membawa bantuan ke Gaza. Sementara itu, kapal observer yang ditumpangi sukarelawan Indonesia, Hussein Gaza, dan rombongan berhasil menjauh dan bersandar di pelabuhan Larnaca, Siprus. Meski belum berhasil menembus blokade Gaza, data dan barang bukti pelanggaran hukum Israel yang dibawa kapal Summertime Young dinilai akan sangat penting untuk langkah hukum dan diplomatik selanjutnya di tingkat internasional. Malam hari ini beberapa aktivis yang sudah membersamai kami selama kurang lebih 1 bulan terakhir akhirnya mulai berpencar dan sebagian mendapatkan akses keluar karena mereka memiliki privilege visa keluar tanpa visa, sementara sebagian lain masih menanti di kapal, masih harus standby di kapal. Maka dari itu kita pantau terus, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mungkin pelayaran hari ini selesai sampai sini, namun perjuangan kita akan terus berlangsung sampai Palestina merdeka. Dunia tentu menanti proposal perdamaian di Gaza dapat menjadi akhir penindasan Israel, serta membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan. Pelatih Patrick Kluivert memanggil kiper PSM Reza Arya Pratama bergabung ke timnas di Arab Saudi sesaat lagi. Sapa Indonesia Malam. Kita mulai diskusi di Sapa Indonesia Malam kali ini dengan topik olahraga, saudara. Sejumlah pemain timnas sepak bola Indonesia mulai berangkat ke Arab Saudi untuk persiapan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang terbaru, pelatih Patrick Kluivert memanggil kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama. Reza diketahui sudah bertolak ke Arab Saudi pada Jumat pagi. Ia menyusul kiper Borneo Nadio Argawinata yang turut dipanggil mendadak dan telah berangkat ke Jeddah kemarin. Audero dipastikan dicoret dari skuad akibat cedera.
Sementara Martin Pas juga diragukan karena cedera. We can't have Emil in the goal. Yeah, Emil is out. Martin is coming, of course, but Nadeo, who's doing a very good job in Borneo. And inshallah, we are ready to make the country proud of us. Kurang dari sepekan, Timnas Garuda akan melakoni laga penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia untuk kali pertama ditentukan oleh hasil 2 pertandingan melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Tergabung dalam grup B, skuad Garuda menyandang status tim underdog. Tidak diunggulkan, namun Timnas siap beri kejutan. Forward to travel and to play this game. I think everyone is ready, very focused. Yeah, our dream is just 2 steps away. Yeah, as you know, they are very strong teams. It's going to be a very tough. It's going to be a war out there. Playing away the 2 games, but we know that we can do it, and we are ready. We are ready to play and to win these 2 games. Meski pemain siap tempur, tetapi skuad Garuda diterpa kabar badai cedera. Pemain pertama yang cedera adalah striker Ole Romani. Di bawah mister gawang Martin Pas juga dikabarkan mengalami cedera. Terakhir kali tampil bersama FC Dallas pada Juli 2025. Kabar cedera juga menimpa penjaga gawang Emil Audero. Kiper andalan Cremonese itu cedera saat pemanasan jelang laga Serie A lawan Como 1907. Emil pun gagal tampil di match tersebut. Dan kabar terbaru yang mengalami cedera adalah Sandy Walsh. Bek Buriram United itu cedera saat pertandingan lawan FC Seoul di AFC Champions League Elite. Walsh harus keluar di menit ke-18. Namun menurut manajer timnas, striker Ole Romani dikabarkan sudah fit 95% dan dapat membela timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole intens, selalu kami tanyakan juga masih dalam proses ini ya 100%. Sekarang kondisinya sudah 95%. Mudah-mudahan nanti bisa pada hari H bisa. Tergabung di grup B, JITZES CS akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Berikutnya melawan Irak pada 12 Oktober 2025 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Deretan cedera yang menimpa 4 pemain timnas menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih. Skenario cadangan harus disiapkan tim pelatih agar Indonesia tetap bisa bermain Spartan serta mampu mengalahkan Arab Saudi dan Irak agar lolos ke Piala Dunia 2026. Cederanya sejumlah pemain berpotensi mengganggu persiapan timnas sepak bola kita mengarungi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu sejauh mana peluang timnas kita menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan Irak nanti? Kami akan diskusikan ini bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Baik, Tifal. Badai pemain kita cedera, sedikit banyaknya ini akan ada pikiran dari publik, terutama pecinta sepak bola, nih nasib kita bakal gimana? Mengingat strategi sudah di otak-atik pemain ini tampaknya lagi dimainkan sekarang untuk memastikan posisi kita nanti di laga pertama melawan Arab Saudi aman. Tapi perlukah kita menurunkan ekspektasi di sini? Iya, memang yang paling terasa itu kabar cederanya 2 kiper utama ya. Tidak hanya Audero, bahkan Martin Pas juga ternyata kemungkinan besar juga tidak akan bisa bermain karena dia sudah lama tidak bermain memang. Sehingga posisi nomor 1 itu di bawah mister gawang sekarang harus diisi oleh pemain yang bisa dibilang bukan pilihan pertama dan pilihan kedua. Jadi kalau kita lihat skenario waktu uji coba 2 laga terakhir bulan September, itu Coach Patrick Kluivert mencoba formasi 4-2-3-1, memainkan formasi 4 back di belakang, lalu 2 gelandang jangkar, 3 pemain di belakang striker, dan 1 striker. Nah, dengan cederanya penjaga gawang, ini juga akan menjadi pertanyaan, apakah Coach Patrick Kluivert akan tetap komit memainkan formasi 4 di belakang, atau kembali ke formasi yang sudah lebih dulu dipakai di beberapa pertandingan kualifikasi, formasi 3 back. Kalau dugaan saya sih memang ketika uji coba bulan September,
Kluivert tuh ingin sekali memainkan formasi 4 back ya, 4-2-3-1 atau 4-3-3. Karena itu dia 2 pertandingan berturut-turut dia bermain dengan formasi 4 back di belakang. Nah sekarang pertanyaannya kan kalau waktu itu kipernya kuat, kalau sekarang kipernya bukan pilihan pertama kedua, apakah dia masih akan seyakin itu? Itu saya pikir pertanyaan terbesar yang sekarang ada di benak Kluivert dan jajarannya dengan formasi pemain yang seperti sekarang dia punya, apakah masih yakin dengan formasi 4 back atau kembali ke formasi yang lebih aman 3 back di belakang? Dan terakhir yang terbaru itu Audero kabar batal, kemudian Kluivert memanggil nama kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama. Sejauh mana Anda menganalisis jam terbang dan pengaruhnya nanti untuk pertahanan timnas kita nanti melawan Arab Saudi terutama? Iya, pemanggilan Reza ini mau tidak mau harus dilakukan karena kita tidak hanya kehilangan 1 ya, tapi bahkan 2 sekaligus. Kalau Nadio itu merupakan pilihan otomatis karena dia selama ini memang sering dipanggil sebagai kiper keempat. Dan kalau kita lihat performa Nadio musim ini di Liga, dia juga sangat baik ya. 6 pertandingan itu dia mencatat 26 save, cukup tinggi untuk seorang pemain yang baru bermain 6 kali. Riyandi 30 save tapi sudah 7 pertandingan. Jadi artinya Nadio ini dalam performa yang baik dan mungkin menjadi pesaing ketat bagi Hernando di bawah Mister Gawang untuk posisi sebagai kiper utama. Nah kalau Reza mau tidak mau memang harus dipanggil karena kita butuh kiper yang bisa membackup sekiranya Martin Pas betul-betul tidak bisa dimainkan. Dan selama ini Reza memang sudah sering dipanggil oleh timnas senior, sekalipun memang tidak selalu menjadi kiper yang dimainkan, lebih banyak sebagai bagian dari skuad. Tapi kalau membaca alam kebatinan lah dalam tanda kutip, kalau Anda melihatnya Bungkus sampai akhirnya nama Reza Arya Pratama ini yang dipanggil oleh Coach Kluivert untuk menguatkan posisi kita melawan Arab Saudi nanti dikaitkan dengan harmonisasi tim kita, ini akan sejauh mana efeknya kemudian? Karena Reza juga sudah sering dipanggil secara psikologis sebetulnya tidak terlalu banyak masalah ya. Cuma tinggal soal keyakinan. Bagi jajaran pelatih ini kan persoalan kiper tuh soal keyakinan ya. Jadi orang yang biasanya pertama kali dipilih oleh seorang pelatih itu posisi penjaga gawang. Karena dia orang yang harus betul-betul diyakini oleh jajaran pelatih, termasuk oleh pelatih utama, pelatih kepala, sebagai orang yang tepat untuk mengisi posisi di bawah Mister Gawang. Nah, ketika pilihan pertama dan kedua tidak bisa dimainkan, itu akan sangat mengganggu confidence pelatih itu. Jadi memang ini menjadi situasi yang sangat menguji ya, menguji kualitas kepelatihan Coach Patrick Kluivert, menguji kebersamaan tim dalam keadaan tertekan seperti ini. Mudah-mudahan mereka bisa tetap padu, bisa tetap menunjukkan yang terbaik gitu. Karena ini memang tantangannya sangat berat. Ditambah lagi kalau kita mencermati pernyataan dari Pak Sumarji terakhir kali yang menyebut Ole Romeni ini 95% fit. Tapi kondisinya kan belum main di klub. Kalau Anda melihat bahwa akan beresiko tidak kalau Ole akan dimainkan dalam melawan Arab Saudi atau ya sebetulnya masih ada peluang untuk bisa diturunkan ke lapangan? Kalau saya lebih melihat dipanggilnya Ole itu untuk menambah kepercayaan diri ya. Karena kita melihat dalam 2 uji coba terakhir, pemain-pemain yang diturunkan di depan itu tidak terlalu meyakinkan performanya. Entah itu Mauro Zylstra, entah itu Ramadan Sananta, atau pemain lain yang dicoba bermain sebagai false nine, itu juga tidak terlalu meyakinkan. Makanya pelatih memanggil Ole dengan harapan pemain lain confidence-nya meningkat, fighting spirit-nya meningkat. Kalau secara jujur dengan situasi dia belum sepenuhnya pulih, dia juga belum pernah bermain di kompetisi, peluang Ole main itu bisa dibilang hanya untuk 30 sampai 45 menit. Hampir sangat sulit mengharapkan dia main 90 menit ya. Kalaupun dipaksakan main 90 menit akan sangat berisiko terhadap cederanya dan klubnya mungkin akan komplain ya karena di klubnya aja belum main. Jadi lebih banyak kehadiran Ole ini untuk menambah rasa percaya diri tim secara keseluruhan, ditambah mungkin sebagai super sub ketika tim betul-betul butuh 30 menit terakhir atau 15 menit terakhir butuh orang yang diharapkan bisa memecah kebuntuan. Nah itu mungkin baru Ole dimainkan. Tapi kalau untuk bermain sejak awal rasanya sangat sulit. Tapi terlepas bahwa tantangan dari Coach Kluivert ini akan benar-benar besar, ini pertaruhannya nama kita bisa langsung melesat ke Piala Dunia 2026 atau harus melewati kualifikasi putaran 5 dulu. Tapi yang terbaik intinya untuk timnas kita melawan Arab Saudi di tanggal 9 Oktober dini hari waktu Indonesia. Bungkus, terima kasih banyak ya sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Topik lain akan kami bahas bersama dengan para narasumber sesaat lagi. Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2025 yang disebut menjadi pedoman dalam penindakan terhadap pelaku penyerangan polisi diduga malah tidak memihak
pada nilai-nilai hak asasi manusia serta dianggap bertolak belakang dengan tujuan pembentukan tim reformasi Polri. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali bersama kami, Saudara. Tim Advokasi untuk Demokrasi melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya terkait penangkapan 4 aktivis yang dituding menghasut kerusuhan dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Selain penangkapan, objek yang digugat dalam permohonan pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Keempat aktivis yang ditetapkan sebagai tersangka penghasutan adalah Del Pedro Marhain, Syahdan Hussein, Kharik Anhar, dan Muzaffar Salim. Aktivis menempuh jalur konstitusional yang dijamin konstitusi karena para aktivis yang kini ditahan di Mapolda Metro Jaya merupakan korban kriminalisasi dan tahanan politik. Mereka meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka terhadap keempat rekan mereka. Jadi 4 tersangka yang sudah didaftarkan saat ini sudah diregister oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kami saat ini tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk menguji terkait dengan keabsahan penangkapan dan juga penahanan, termasuk juga persoalan mengenai penyitaan yang menurut kami sangat ugal-ugalan, terkait juga soal penggeledahan yang miskin pengawasan dari institusi yudisial. Terkait dengan demonstrasi pada akhir Agustus yang menyeret sejumlah aktivis, Koalisi Masyarakat Sipil melalui Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) kembali merespons kebijakan Polri yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang penindakan aksi penyerangan terhadap Polri. Ketua PBHI Julius Ibrani bilang peraturan Kapolri ini justru mengancam perlindungan hak asasi manusia, bertolak belakang dengan pembentukan tim reformasi Polri. Ia bilang peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 masih ada aturan yang multitafsir supaya nantinya tidak ada orang yang tidak bersalah dikriminalisasi. Ini belum selesai. Ibarat kata, kita belum bisa membedakan siapa pelaku, siapa korban. Hari ini kami menganggap bahwa korbanlah yang kemudian dituduh jadi pelaku sehingga terjadi kriminalisasi aktivis di mana-mana tanpa penjelasan yang begitu terang benderang. Nah, ketika itu belum jelas di hadapan publik, lalu ada peraturan Kapolri yang baru tentang penanganan aksi penyerangan terhadap kepolisian. Ini kami menganggap masih abu-abu, masih ada sisi-sisi yang multitafsir dan perlu diperjelas agar tidak memutar balik posisi pelaku dan korban. Pelaku dibebaskan, korban dikriminalisasi. Polri mengeluarkan peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2025 yang memberikan pedoman baru dalam penindakan aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian. Peraturan ini mengatur langkah-langkah tegas dan terukur yang dapat diambil polisi dalam menghadapi situasi berbahaya. Namun, aturan ini pun menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama terkait aspek hak asasi manusia, prosedur hukum, serta akuntabilitas aparat dalam pelaksanaannya. Kami diskusikan ini dalam berbagai sisi, terutama dari segi hukum, sosial, dan implementasinya di lapangan secara kritis dan berimbang bersama dengan dua narasumber kami. Lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung Komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim. Pak Yusuf, dengan Tifal, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sementara di studio Kompas TV sudah bergabung juga Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Mas Isnur, apa kabar? Baik, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung juga dan sudah datang di studio Kompas TV kali ini. Pak Yusuf, begini, kalau mengutip pernyataan dari Kabag Penum Humas Polri, Pak Erdi Caniago, Perkap ini keluar bukan bentuk reaktif atas suatu peristiwa, tapi pedoman yang lebih bersifat antisipatif dan preventif. Tapi publik sudah kadung menangkap pandangan Perkap ini keluar, ini merujuk dari peristiwa demo yang berakhir rusuh pada akhir Agustus lalu. Jadi yang tepat yang mana Pak sebetulnya? Perkap ini didasarkan keluar karena apa? Iya, ya kita sebenarnya kaget juga kok Perkap seperti ini pada saat ini itu cepat-cepat diterbitkan gitu. Tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi yang pada saat ini barangkali itu lebih tepat sebenarnya sesuai dengan aspirasi publik yang ada. Apabila itu dapat ditangkap dengan baik,
bagaimana kita melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkait dengan penanganan unjuk rasa, yang itu diantaranya peraturan mengenai penggunaan kekuatan, peraturan penanganan anarkisme, peraturan terkait dengan pengendalian massa. Saya kira sebenarnya yang memiliki momentum yang sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi, itu yang perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada. Nah, kalau namanya peraturan itu kan secara yuridis pasti ada kebutuhan hukum. Nah, apakah kebutuhan hukum itu mendesak atau tidak? Nah, setidaknya ya, kami tentu sebagai pengawas fungsional dalam hal ini, ketika sebelumnya ada dimintakan saran dan masukan, tentu kita akan memberikan saran dan masukan. Tapi sayangnya itu kami tanyakan pun kepada rekan-rekan yang lain, belum ada informasi terkait dengan akan adanya terbit Perkap itu. Baik. Ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan kebutuhan hukum. Meskipun di dalam konsideran menimbangnya itu disebutkan secara sosiologis sering menghadapkan situasi ancaman. Tapi kan ini digunakan satu diksi penindakan terhadap penyerangan. Maka pertanyaan filosofis yang harus bisa dijawab, mengapa dilakukan penyerangan? Yang kedua, pertanyaan secara sosiologis, siapa yang melakukan penyerangan itu? Itu harus bisa diberikan jawaban yang bisa memberikan satu gambaran siapa yang menjadi subjek penyerang, siapa yang menjadi objek diserang, itulah dijawab mengapa dilakukan penyerangan. Dan siapa yang melakukan penyerangan itu. Baru yang ketiga pertanyaan secara yuridis, apakah ketentuan-ketentuan norma-norma yang ada itu tidak bisa menjangkau terkait dengan hal-hal apabila itu kaitannya dengan pelanggaran hukum. Itu. Nah, oleh karenanya tentu ini barangkali ya sudah mendapatkan kritikan dari publik, salah satunya oleh Mas Isnur ini ya pasti. Maka menurut kami semestinya apabila memang ada kebutuhan hukum seperti ini ya ditahan. Diselesaikan dulu proses penyelidikan terkait dengan yang peristiwa tanggal 28 Agustus yang lalu, peristiwa Rantis Brimob itu diselesaikan. Apa yang sebenarnya fakta-fakta hukum kaitannya dengan tindak pidananya, baru kita masuk kepada situasi yang itu yang dikonstruksi di dalam konsideran pertimbangan itu ada kebutuhan hukum, tapi mungkin barangkali perlu dipertimbangkan tidak saat ini. Itu kalau melihat ini poin-poinnya, terutama kan Anda pasti sudah mempelajari ya Mas Isnur, isi Perkap itu terutama menjadi sorotan oleh teman-teman aktivis ini di poin ke-6. Pasal 6 yang dinilai ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, mengingat belum ada batasan yang jelas soal tindakan yang tegas dan terukur dalam aturan ini. Anda merasanya arahnya gimana nih? Jadi gini Mas Tifal dan seluruh warga Indonesia, peraturan itu dibuat akan jadi rujukan bagi setiap anggota dalam melakukan tindakan. Maka berhati-hatilah membuat peraturan karena dia bisa berdampak serius di lapangan ketika dia multitafsir, ketika dia tidak jelas rujukannya, tidak jelas standarnya, akan dipakai secara sembarangan. Misalnya di situ ada aturan penggunaan senjata api secara tegas dan terukur. Seperti apa tegas? Seperti terukur. Itu kan nggak ada indikasinya, nggak ada indikatornya. Bagi banyak anggota tertentu misalnya, di lapangan ketika ada orang mau datang berkonvoi pakai motor dianggap serangan, dia anggap sebagai terukur dan tegas, dia tembak misalnya. Jadi satu undang-undang, satu peraturan ini hati-hati membuat. Satu itu ya, jadi kita melihat ada kalimat-kalimat, ada instruksi, ada peraturan yang tidak jelas indikatornya, tidak jelas dasarnya, sejauh mana ukurannya. Dalam undang-undang Mas, dalam PUU disebut namanya lex stricta. Jangan sampai buat peraturan tuh nggak strict, ditafsirkan sana-sini sehingga karet dan di lapangan orang bisa bertindak semena-mena. Akhirnya apa, evaluasi kan misalnya gini, dulu ada penggunaan senjata api yang dievaluasi sekarang oleh polisi. Karena apa? Karena banyak anggota yang menembak anggota lain. Kenapa? Karena ketidakjelasan dalam penggunaan peraturan senjata api. Nah sekarang kok didonggarin lagi. Itu satu. Yang kedua, kita melihat kontennya ini, sebenarnya ini rasa undang-undang Mas.
Jadi peraturan yang harusnya pembuatannya di level undang-undang. Karena nggak boleh mengatur tindakan-tindakan yang bisa merampas, yang bisa menangkap, yang bisa menahan di levelnya peraturan. Walaupun ini lingkungannya peraturan Kapolri untuk institusi internalnya saja. Menangkap, menahan itu peraturan di KUHAP, Mas. Definisi yang jelas di KUHAP itu aturannya ada. Kapan dilakukan penangkapan, kapan dilakukan penahanan, kapan dilakukan penggeledahan, itu di KUHAP. Nah sekarang di degrading isinya, kualitasnya di peraturan. Padahal KUHAP peraturannya lebih tegas. Siapa yang bisa menangkap, siapa yang bisa menahan, saat kapan, dengan cara apa, ya kan? Bagaimana evaluasinya? Jadi dia sebenarnya bertentangan dengan aturan yang ada di KUHAP dan bahkan bertentangan dengan aturan yang di kepolisian sendiri. Ada namanya Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan kepolisian. Itu lebih jelas, lebih clear peraturannya. Ada lagi misalnya juga Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM. Jelas indikatornya. Jadi bahkan ini bertentangan dengan peraturan yang sendiri. Yang ketiga, kalau ada pelanggaran, kalau ada kejadian, kalau ada tindakan penyalahgunaan wewenang, di mana mekanisme pengawasannya? Jadi bagi saya ada 5 hal yang tadi, dari saya 3, tambahannya dari 2, dari Pak Yusuf dan dari Pak Ijul. Dari Pak Yusuf tadi momentum, Mas. Ini orang kadang sedang kecewa dengan kepolisian. Banyak yang meninggal, banyak yang luka-luka, banyak yang dikerasi saat demonstrasi. Problemnya di situ. Kemarin kami YLBI diundang oleh Pak Kapolri dan menyampaikan masukan. Yang gatel di sana, yang penyakit di sana, tiba-tiba keluar obat di sini. Bukan mengobati yang ini. Anda menangkap arahnya buat apa kalau begitu? Iya, pertanyaannya ini tidak menjawab harapan masyarakat dalam desakan reformasi kepolisian. Justru ini bagian tindakan yang menambah catatan buruk dalam produksi kebijakan di internal. Oke, soal reformasi kepolisian kita akan coba bahas itu nanti. Nah, Pak Yusuf, ada pandangan bahwa Perkap ini sudah hilang nih nilai unsur-unsur menjunjung hak asasi manusianya. Dari Kompolnas juga menangkap begitu? Ya, itu tentu kita sudah masuk pada substansi. Sementara kita sendiri sebenarnya tidak perlu kita masuk kepada substansi itu ya. Pada posisi perlu dipertimbangkan terbitnya Perkap ini, ketika pun dikatakan ada kebutuhan hukum, tentu situasi dan kondisi pada saat ini, apa yang dimaksud kebutuhan itu ya kita lihat bagaimana kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat, tuntutan dan harapan publik dan harapan masyarakat terhadap Polri itu apa. Nah, jadi kami tentu tidak ingin masuk terlalu cepat kepada persoalan-persoalan substansi karena saya sendiri sebagai anggota Kompolnas ya terkaget-kaget mengapa Perkap ini pada saat ini diterbitkan. Padahal dari KUHAP yang ada sekarang juga sebetulnya sudah mumpuni menurut Anda begitu, Pak? Ya, itu nanti perdebatan kita pada wilayah substansi bagaimana norma itu dirumuskan ketika menyebut penangkapan, penggeledahan, itu kan sudah masuk tahapan penyidikan. Apakah Perkap ini boleh mengatur yang itu sebenarnya sudah sangat strict, itu masuk dalam kaitannya dengan penyidikan. Mengapa disebut penindakan? Maka kan ketika ruang lingkupnya itu masih sedemikian rupa bisa dipandang multitafsir, ini penindakan yang dimaksud penyidikan atau bukan, nah itu perlu dilakukan perdebatan lebih luas dan panjang lagi. Oleh karena itu, sekali lagi kami sebagai pengawas fungsional Polri dalam hal ini tidak ingin masuk dulu kepada persoalan substansi itu. Bahwa Perkap ini sekali lagi masih diperlukan adanya sebuah pertimbangan yang lebih luas yang dimaksud dengan kebutuhan hukum yang pada saat ini adalah kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat. Tadi pertanyaan yang saya sudah sampaikan, mengapa ada penyerangan terhadap kepolisian? Mengapa kepolisian itu dijadikan sasaran penyerangan? Itu harus ada jawabannya dan itu bisa menjelaskan, oh ternyata begini-begini. Nah, publik sendiri apa sebenarnya yang dituntut kepada Polri? Oleh karena itu, tentu yang seharusnya tadi sudah disinggung oleh Mas Isnur, seolah-olah ini nggak nyambung. Publik menginginkan ini, yang dibuat begini. Nah, ini yang harus diketemukan dulu. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang situasi saat ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang perlu dan mendesak untuk dilakukan saat ini, dilakukanlah evaluasi dan penyempurnaan berbagai macam peraturan-peraturan yang itu terkait dengan penanganan unjuk rasa.
Ada 3 itu yang paling utama: penggunaan kekuatan, penanganan anarkisme, 3 pengendalian massa. Yang itu sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi. Misalnya sistem korlap pada saat ini kan tidak lagi fisik. Apalagi semangatnya, dorongannya dari publik adalah agar reformasi Polri ini betul-betul terwujud. Terlebih dari Polri sudah membentuk tim reformasi kepolisian. Apakah ini bertolak belakang kesannya? Tadi sudah disinggung Mas Isnur, tapi mungkin kita akan bahas itu nanti di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar, kami segera kembali. Sebenarnya Anda, Mas Isnur, sudah sempat menyinggung ini akhirnya akan bertolak belakang dengan semangat reformasi Polri. Terlebih sudah ada pembentukan dari Kapolri juga, dari tim reformasi kepolisian. Dan rencananya Presiden walaupun sampai sekarang juga belum kelihatan nih anggotanya persisnya ada siapa. Cuman kan pada akhirnya dilihatnya begini, karena ini aturan internal, ya harusnya kan tidak perlu dipermasalahkan, kasarnya begitu. Kalau mau diatur, karena ini kan bentuk penegasan karena sudah ada KUHAP, ya pelapisnya adalah Perkap. Bagian mana yang hilang dari nilai-nilai reformasi Polri itu? Internal, tapi targetnya adalah eksternal. Ini kan internal, tapi ngasih kewenangan untuk anggota melakukan tindakan ke eksternal. Itu yang repot, nggak boleh seperti itu. Makanya dalam bentuk undang-undang atau peraturan internal kelembagaan, baik peraturan Kapolri, peraturan Menteri, itu ada tata caranya, Mas. Ada namanya undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Perkap-perkap seperti ini harus direview dulu oleh Kementerian Hukum. Ada Dirjen PP di sana, perundang-undangan. Diatur apakah dia sesuai dengan undang-undang yang lain, apakah dia selaras, apakah tidak bertentangan, apakah materi muatan undang-undangnya itu memang harus oleh Perkap atau oleh undang-undang. Nah, saya curiga Perkap ini tidak direview oleh Kemenkum dan Setnek. Jadi perlu ditanya nih kepada Kemenkum dan Setnek apakah melalui review standar pembuatan perundang-undangan. Dan Perkap ini keberlakuannya nggak bisa langsung berlaku langsung, harus dimasukkan dalam lembaran berita negara. Gitu, itu aturan undang-undang. Maka pertanyaannya apakah ini memenuhi syarat seperti itu semua? Maka bagi saya Presiden Prabowo ya melalui Setnek dan Kemenkum harusnya mereview peraturan ini. Kalau kepolisian atau Kapolri tidak mau mencabut, tidak mengubah, direview. Apakah muatannya, tata caranya sudah benar apa tidak? Meskipun penindakannya di dalam itu sudah dibuat secara berjenjang. Mulai dari peringatan lisan sampai kemudian ada tindakan tegas dan terukur itu. Iya, tapi itu kan pertanyaannya itu levelnya di Perkap atau di undang-undang. Kalau misalnya di level undang-undang kan gini, setiap tindakan kekerasan atau ada tindakan kejahatan ditangkap di lokasi, kan ada namanya tangkap tangan dalam KUHAP. Itu bisa penangkapan, apa yang disebut dengan penangkapan ada di KUHAP. Jadi harusnya kata penangkapan, kata penyitaan, penggeledahan itu pakai definisi KUHAP, jangan bikin definisi sendiri. Di KUHAP itu Mas definisinya jelas, apa yang maksud dengan penyitaan, kapan bisa disita, kapan bisa ditangkap, kapan bisa digeledah, itu ada semua. Nah pertanyaannya kenapa nggak pakai KUHAP? Kenapa nggak pakai Perkap yang sudah ada sebelumnya? Gitu. Dan momentumnya, situasinya nggak tepat sekali, betul sekali. Dan isinya multitafsir. Apa yang dimaksud dengan tegas dan terukur? Kapan terukur itu dengan cara apa? Kapan misalnya penggunaan peluru karet? Kapan penggunaan peluru tajam? Itu kan nggak ada, Mas. Definisi di situ, di batasannya di mana. Baik. Oke, sehingga Pak Yusuf kalau melihat dinamikanya seperti ini, sesungguhnya secara umum Perkap itu lahir untuk perumusan sampai akhirnya ada produk jadi Perkap itu sama seperti regulasi-regulasi lain, harus ada diskusi dulu dengan pihak-pihak lain baru keluar aturannya, atau beda lagi mengingat aturan lingkungan internal Polri saja? Ya tentu kalau itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebuah aturan itu dibentuk, diterbitkan dan ditetapkan itu pasti karena ada kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat. Itu oleh karenanya ketika itu dipandang ada kebutuhan hukum, maka tentu kan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita bisa memaknai apa yang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang disebut meaningful participation. Jadi partisipasi bermakna. Meskipun Perkap ini adalah peraturan yang itu berlaku di internal kepolisian, maka kita ajukan pertanyaan sosiologis tadi, karena di dalam membuat peraturan perundang-undangan itu kan ada landasan sosiologis. Maka pertanyaan sosiologis tadi harus bisa dijawab.
yang itu bisa menggambarkan siapa yang akan diatur dan siapa yang akan disasar dalam aturan ini. Siapa yang melakukan penyerangan itu di dalam fakta-fakta sosiologis. Apakah aparat yang melakukan penyerangan atau bukan aparat? Itu. Kan itu kalau dilihat fakta-fakta sosiologisnya, yang kalau kontekstualnya sekarang, anarkisme yang itu ada di dalamnya melakukan perusakan fasilitas-fasilitas kepolisian, berarti kan masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini akan diatur. Oleh karenanya, maka di sini terbuka adanya meaningful participation. Maka meaningful participation itu perlu dilakukan yang disebut namanya evaluasi dan penyempurnaan, yang itu bisa melibatkan Mas Isnur sebagai melihat apakah kalau kita masuk kepada substansi yang disebut di dalam hal ini kan sebenarnya kan tindak pidana semua itu yang dimaksud penyerangan itu, pembakaran, perusakan, pencurian, perampasan itu kan tidak pidana. Perkapnya sudah ada penyidikan tidak pidana kalau itu tidak pidana. Maka kaitannya dengan penindakan yang dimaksud ini kalau kita sudah masuk ke perdebatan substansi, maka akan muncullah kritikan-kritikan yang itu disampaikan oleh Mas Isnur dan yang lain, itu yang menjadi pertanyaan bahwa ada pertentangan dengan KUHAP misalnya. Kan? Nah, kalau sudah itu ya itu perdebatan. Nah, tentu yang bisa memastikan ada pertentangan secara hukum memang itu wilayahnya ada Mahkamah Agung ketika dilakukan judicial review. Tapi itu sudah kelihatan terlebih dahulu ketika ada meaningful participation yang di dalamnya dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. Karena ini mendadak, Pak, sorry saya potong, karena ini mendadak diketahui oleh Kompolnas, berarti Kompolnas belum dapatkan komunikasi apapun dari pihak Polri soal perkap ini, atau malah sudah ada perbincangan sebelumnya kenapa perkap ini keluar? Ya kita tadi kaget ada perkap ini diterbitkan, padahal situasinya pada saat ini harapan daripada publik, masyarakat itu Polri berbenah. Nah, Polri perlu dilakukan reformasi. Situasi dengan kaitannya dengan kegiatan unjuk rasa yang itu menimbulkan bentrok, korban, ada kebutuhan yang itu sebenarnya perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. Berbagai macam aturan penanganan unjuk rasa. Kan itu yang terlihat. Kebutuhan yang ada itu meskipun ini ada, tapi ada skala prioritas yang perlu dilihat. Artinya ya tadi sesuai dengan tema yang diangkat di dalam pembahasan kita pada sore ini, ya sebenarnya bukan langkah mundur reformasi, belum nyambung kepada apa yang dimaksud kaitannya dengan suara yang sudah nyaring reformasi itu nyampe ke istana negara. Kalau gitu Mas Isnur, terakhir untuk Anda, ini masih bisa direvisi atau ada kemungkinan dicabut, atau harusnya gimana sih merespon ini? Kapolri cabut dulu. Revisi kan harus dicabut dulu. Cabut dulu, kemudian kalau emang ada kebutuhan pengamanan markas, kebutuhan pengamanan kantor, itu kan bisa diatur dengan banyak peraturan yang sudah ada. Pakai KUHAP, pakai Perkap 1 2009, pakai bagaimana itu ada semua. Jadi bagi saya ini ada upaya sebenarnya membuat kebijakan tapi jadi amburadul karena tidak matang persiapan dan pandangan kajian hukumnya. Jadi terlihat di situ di sana sini banyak bolong. Dan justru secara pandangan publik jadi kontraproduktif dengan harapan masyarakat, dorongan presiden, dorongan kita semua untuk reformasi. Ini malah menjadi menambah poin negatif. Baik, terima kasih Mas Isnur sudah hadir di studio Kompas TV. Pak Yusuf juga terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Sehat. Diskusi lain akan hadir sebentar lagi bersama Friska Clarissa. Relawan Jokowi mendesak polisi segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Relawan Jokowi Mania atau Joman mendesak polisi segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Hal ini terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo sejak 30 April 2025. Dalam konferensi pers Kamis sore, Wakil Ketua Joman Andi Azwan menyatakan tuntutan ini terkait Roy Suryo CS yang menuding ijazah Jokowi palsu. Jokowi Mania menilai tudingan ini sebagai penyebaran isu bohong dan fitnah. Untuk segera mendesak Polda Metro Jaya
untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Merespons desakan relawan Jokowi terlapor kasus pencemaran nama baik Rismon Sianipar menilai ancaman mengerahkan emak-emak ke Polda sebagai tindakan tidak beretika. Rismon minta relawan Jokowi sebaiknya menguji buku yang ditulis Roy Suryo CS terkait pembuktian tudingan ijazah Jokowi palsu. Merupakan hak mereka untuk berbicara, itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi dengan cara mengerahkan 500 emak-emak ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Ya, kami mengeluarkan buku, ya, Jokowi White Paper yang isinya secara saintifik bisa dibuktikan, diuji oleh orang lain. Harusnya itu diikuti oleh para relawan Jokowi ini, ya, dengan cara-cara yang beradab dan cara-cara ilmiah. Kita bahas desakan relawan Jokowi dan Prabowo Gibran terhadap Polda Metro Jaya agar Roy Suryo CS ditetapkan tersangka bersama terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo, dan juga hadir di studio Kompas TV relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Mas Mardiansyah, selamat malam. Malam, Mbak. Mas Roy, malam. Selamat malam Mbak Priska, selamat malam juga Mas Mardiansyah Semar. Halo Mas Roy. Malam. Mas Roy, gimana nih kata relawan Jokowi semestinya segera ditetapkan tersangka, sudah siap Mas Roy? Emang mereka itu Kapolri. Menurut Mas Roy gimana? Nggak akan bisa jadi TSK? Ya, jogetin aja. Tak jogetin aja tuh artinya gimana Mas Roy? PD nggak akan jadi tersangka? Lah ini kan negara hukum lah gitu. Emang mereka bisa menentukan. Kalau semua orang mainnya desak-desak gitu. Kalau semua orang mainnya adalah memaksa-maksa kayak gitu. Dan yang saya dengar kemarin ini bagus sekali ya. Publik mencatat. Mereka malah menghimbau akan melakukan yang namanya aksi porno aksi. Ya, pelanggaran terhadap undang-undang pornografi ya nomor 44 tahun 2008. Masa emak-emak itu mau suruh buka baju. Oke, hati-hati ya, kita nggak ngomongin soal pornografi di siaran live. Itu sama sekali tidak bagus itu. Itu ada rekamannya, nggak bisa ngelak. Mereka mau datang. Oke, hati-hati kita nggak ngomongin hal-hal yang vulgar di sini ya. Intinya mengerahkan emak-emak itu yang nggak disetujui ya, Mas Roy ya. Oh iya, itu penting nggak? Karena itu statement mereka. Itu biar publik tahu lah. Kelakuan mereka tuh hanya sebatas itu aja. Ya, itu harus tahu, publik harus tahu kelakuan-kelakuan mereka itu. Mau apa? Gitu. Nah, saya ke Mas Semar. Kata Mas Roy, justru tidak berdasar yang diajukan oleh relawan Jokowi. Emangnya Kapolri tadi katanya? Gini ya, pertama saya menghargai sikap teman-teman Jokowi Mania untuk mendesak proses hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi buat kami sendiri, sebenarnya nggak perlu didesak-desak. Sudah sampai itu barang gitu ya, jadi nggak perlu didesak-desak juga. Tinggal lagi saya beberapa kali kan menyampaikan juga ke Mas Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mempersiapkan diri dari segi mental dan lain sebagainya. Karena kasus yang berproses ini sudah sampai pada tahap penyidikan. Dari dulu sudah tahap penyidikan dan sudah memang tinggal lagi diumumkannya siapa yang tersangka dan lain sebagainya. Kalau dalam proses penyidikan itu berarti sudah ditemukan alat bukti bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan. Tapi apakah tersangkanya sudah pasti Bung Roy Suryo? Ya lihat aja sekarang udah cuma bisa ketawa tak terkendali aja dia. Jadi udah agak keganggu jiwanya gitu. Mas Roy, katanya tinggal tunggu penetapan tersangka. Jadi udah keganggu jiwanya Mas Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang sudah pada titik itu. Jadi kalau saya sih nggak perlu didesak. Sudah sampai barangnya. Oke, Mas Roy? Enggak, saya ketawa Mbak Priska dan seluruh masyarakat Indonesia juga ketawa. Ada orang sehat, orang waras yang kemudian kita sudah melakukan, kemudian mau diganggu oleh orang-orang gila ini yang malah menertawakan itu. Jadi artinya kita senyum aja deh, gitu apa yang dilakukan, gak usah
Kalau saya sih senyum aja dan biar publik menilai, apalagi kemarin KPU sudah juga memberikan bukti kepada kami ijazah yang digunakan, salinan ijazah yang digunakan itu sama dengan kami teliti, berarti udah palsu, 99,9% palsu, mau apa lagi gitu loh. Jadi kalau itu kemudian dikatakan penelitian kami tidak benar, udah gilanya kayak gini-gini. Kami teliti. Oke, dianggap katanya. Jadi kita jadi gini ya, berapa hari lalu? Udah 3 bulan yang lalu kami terima. Gitu. Oke, Mas Roy bersikukuh bahwa ijazah Pak Jokowi itu nggak asli. Saya berapa hari lalu Mbak ketemu Pak Jokowi di Solo? Oh pasti. Saya bertemu langsung dan Pak Jokowi sampaikan dia sangat tidak terganggu dengan kasus ini karena memang ijazah dia asli. Tapi Pak Jokowi ingin ini tidak terusik sama sekali, boro-boro kepikiran, terusik aja enggak. Saya ketemu langsung. Oke, dan empat mata bicara dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini kasus pencemaran nama baiknya. Gantian dulu ya Mas Roy ya, biar nggak tabrakan pusing nanti dengernya. Saya satu-satu dulu ke Mas Semar dulu ya. Mas Roy bentar ya. Saya ke Mas Semar dulu. Jadi kalau Pak Jokowi saat ketemu itu ingin kasus pencemaran nama baiknya diteruskan atau tidak? Ya kalau buat Pak Jokowi kan memang sebagai warga negara yang baik, semua kan berproses secara hukum harusnya selesai. Kan begitu ya. Kalau misalnya pelaporan dilakukan oleh Pak Jokowi itu ditemukan alat bukti, misalnya sudah masuk proses penyidikan, ya segera dituntaskan kan begitu ya. Dan sekarang kalau misalnya memang sudah pada titik itu, saya rasa memang tinggal siap-siap. Makanya Roy Suryo CS sudah tidak bisa lagi, dia tinggal ketawa aja. Mas Roy, tapi kalau dikatakan oleh relawan Jokowi sudah naik penyidikan dan yang jadi terlapornya kan Mas Roy Suryo CS. Anda gentar atau enggak Mas Roy? Ya pasti gentar lah, buktinya udah stres. Gantian sekarang ya Mas Semar, saya ke Mas Roy. Mas Roy. Soal itu relawan tuh nggak ada legal standingnya relawan atau apa soal itu. Kalau yang bicara sama saya tuh lawyer nyata. Tempatnya sempit, makanan nggak enak. Ketawain aja lah. Banyak tikus lagi dalamnya. Terakhir ketemu Pak Jokowi itu aja nggak ngerti. Udah deh nggak usah dianggap kalau kayak ya gak orang enak, Indonesia juga apa namanya tahu semua, diketawain semua aja relawan-relawan kayak gini. Ya ngapain juga mereka masih ada. Udah nggak jadi presiden masai pakai relawan-relawan segala. Oke, nah berikutnya kayaknya akan seru kalau kita adu bukti nih Mas Roy maupun Mas Roy sama Mas Semar, nextnya kayak kita harus adu bukti. Apa sih sebenarnya kalau dari sisi pencemaran nama baik, bukti yang dimiliki relawan, begitu pula Mas Roy soal ijazah yang dianggap tidak asli ini seperti apa? Saat lagi, sabar dulu, tahan dulu, saja di Sapa Indonesia Malam kami kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam, masih membahas desakan relawan Jokowi dan Prabowo Gibran terhadap Polda Metro Jaya agar Roy Suryo CS ditetapkan tersangka bersama terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo dan relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syah Semar. Saya ke Mas Semar dulu. Kan kalau sekarang sudah naik penyidikan, tapi sebenarnya bukti-bukti apa sih yang sudah dikantongi di polisi sehingga pihak relawan ini percaya diri? Ya itu tentu penyidik yang punya kewenangan ya untuk menyampaikan. Tapi begini, perdebatan soal ijazah palsu, tudingan dan lain sebagainya kan itu sudah lama ya. Yang akhirnya sekarang masuk pada arena hukum, yaitu masuk proses hukum, sekarang sudah penyidikan. Yang menurut kami itu adalah panggung yang sesungguhnya itu dalam proses peradilan kita menghormati semua institusi. Silakan juga kalau Roy Suryo CS merasa punya bukti-bukti silakan dihadirkan dalam proses sidang nanti kan gitu ya. Dan kami pun juga akan memperkuat juga apa bukti-bukti yang kami punya. Dan kami meyakini 1000% memang ijazahnya Pak Jokowi asli. Dan saya sudah berapa kali juga ketemu, diperlihatkan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, kenapa saya sejak awal tadi bilang nggak perlu didesak-desak, barang itu sudah sampai Mbak. Barang itu sudah sampai dan sekarang kalau proses penyidikan berarti tinggal penentuan tersangka. Nah penentuan tersangka nanti kita lihat, makanya saya lihat Roy Suryo udah agak pucat mukanya, saya takutnya dia sakit aja sebenarnya. Ini mulai lagi colek-coleki Mas Roy. Mas Roy, kalau Mas Roy punya bukti apa sih? Kalau Mas Roy apakah siap kalau misalnya ini memang sampai harus ke proses peradilan? Ya, namanya naik dari penyelidikan ke penyidikan itu kan sudah berapa bulan, sudah 2 bulan yang lalu. Kalau polisi firm, polisi pasti, itu kan sudah dari dulu sudah jelas statusnya. Ini jelas, polisi udah benar, hati-hati karena memang itu zong semua bukti-buktinya. Dan di kota Solo nih, di kotanya Jokowi nih ya, itu saya malah
tadi ratusan orang berminat, kemudian juga kita sukses tadi acaranya ya, itu buku itu ilmiah sudah selesai ya. Kalau kaitannya mau apa Mas Roy sama kasus ini? Ilmiah dengan buku juga, tidak mainnya ancam mengancam. Ya kaitannya adalah ini hasil kami itu adalah ilmiah. Ini adalah research ilmu pengetahuan. Jawab dengan ilmiah gitu. Tidak kemudian main ancam mengancam pun. Enggak lah. Yang biasa mengancam kan Rosario CS. Gitu loh. Kalau itu saya rasa bukan ancaman lah. Itu bukan ancaman. Apalagi sekarang bisa detek tuh. Itu kan preman-preman itu kan. Bukan ancaman. Yang biasa mengancam dengan gegap gempita kan Rismon CS, Roy Suryo. Oke, ganti-ganti ya, ganti-ganti dulu sekarang, gantian dulu ya. Nah, Indonesia. Oke, tapi Mas Roy yakin, Mas Roy, saya mau tanya dulu, yakin bahwa buku itu memang terkait dengan pembuktian ijazah? Oh iya, jelas itu ilmiah. Bantas 700 halaman. 700 halaman coba mereka nulis. 100 halaman aja belum tentu mereka itu bisa nulis. Oke, sampai sana dulu ya Mas Roy, saya tanya ke Mas Semar. Iya. Itu ilmiah dianggap ya, buku Gak itu yang bisa membuktikan soal ijazahnya Pak Jokowi. Iya, cuman saya pesan nanti kalau sudah jadi tersangka jangan lagi pakai naik kursi roda, leher agak patah-patah gitu. Itu Sylvester itu kawan kamu itu. Jadi maksud saya hadapilah dengan jantan nanti proses hukumnya, dan apapun yang dimiliki Roy Suryo silakan digelar di pengadilan. Dan bagi saya teman-teman Jokowi mania itu tidak mengancam. Dia hanya coba menuntaskan persoalan yang memang sudah ada di ujung. Dan buat kita sama aja sih, sudah pada titiknya itu. Oke. Tinggal nunggu waktunya saja. Mas Roy, kalau gak enak loh Mas di penjara itu Mas. Oke. Gak enak loh. Mas Roy menganggap emang Anda diancam terkait dengan kasus ini? Iya, itu bukan ancaman lah. Kalau itu biasa lah. Gantian dulu Mas Roy. Mas Roy. Oh iyalah, banyak mereka kan itu kayak Sylvester itu sebelumnya kan selalu Sylvester tuh Mbak Friska itu dulu selalu bilang, oh masuk penjara pakai baju orange, mana buktinya? Ayo, itulah sekarang gitu. Jadi kita salut lah dengan kepolisian yang sangat hati-hati dan tidak mau terjebak dengan desakan-desakan dan ancaman-ancaman dari orang-orang ini. Apalagi orang-orang ini mau melakukan aksi porno aksi. Jelas banget tuh, mereka mau melakukan aksi porno aksi, ada rekamannya tuh kemarin. Mau pakai pakaian dalam, konyol lah pokoknya. Jadi kalau kata Mas Roy katanya ini, kata Mas Roy dianggap ada yang menekan. Menurut saya itu bukan tekanan ya. Menurut saya wajar-wajar aja ketika sudah begitu panjang proses ini. Terus ada teman-teman sebagai pendukungnya Pak Jokowi meminta ini dituntaskan. Itu kan clear ya soal itu ya. Karena positioningnya kan memang sesuai. Kita ganti dulu ya biar kedengeran gimana Mas? Iya kan positioningnya kan jelas teman-teman bahwa teman-teman adalah relawan mendukung Pak Jokowi. Ketika memang ini berproses dan dia meminta untuk dituntaskan ya sah-sah saja silakan gitu teman-teman itu. Dan bagi saya tadi saya sejak awal saya Mas Roy, sejak awal saya bilang kalau kami sendiri nggak mau desak-desak karena kami sudah tahu itu sudah sampai barangnya. Tinggal lagi sekarang bukti-bukti yang dimiliki oleh kepolisian itu kan tinggal disampaikan saja ke publik. Kata Mas Roy, polisi harus hati-hati. Ya itu kan berarti ancamannya Mas Roy kan gitu loh. Berarti kan Mas Roy yang mengancam bukan kita kan gitu. Kalau Mas Roy menganggap polisi hati-hati sekarang, apa yang dimaknai Mas Roy? Apakah memang buktinya tidak cukup? Nggak ada, atau bukti sudah cukup Mbak. Oke, saya gantian ke Mas Roy tadi ya. Sekarang Mas Roy silakan. Jadi tidak jelas, tidak firm. Kalau polisi sudah dari awal kan sudah jelas. Kalau memang ya dari awal itu TSK itu kalau mereka polisi kan canggih punya alat bukti. Ini udah jelas, apalagi kemarin udah jelas memberikan ke kami yang ijazah sama persis dengan yang kami teliti dan itu palsu. Jadi kan udah jelas lah. Jadi publik ini bisa menilai masyarakat Indonesia itu pintar Mbak, gitu. Nggak akan diancam-ancam, nggak akan mau diancam-ancam apalagi dengan bahasa kasar. Oke, tapi sebenarnya Mas Roy, kalau dari pihaknya Mas Roy CS itu sekarang apa kasus yang masih berjalan? Laporan yang masih berjalan dari pihaknya Mas Roy? Nggak ada. Dari kami roadshow aja. Dari kami malah kami senang-tenang saja roadshow seluruh Indonesia 100 kota akan kami roadshow dengan buku Jokowi White Paper. Sebentar lagi menyusul juga Gibran Black Paper. Jadi ya gitu. Makin jelas lagi kami gitu. Oke, saya tanya sekarang gantian ke relawannya Pak Jokowi. Gentar atau tidak? Bahkan tadi kan akan roadshow ke berbagai kota dengan buku-buku yang dianggap ilmiah oleh Mas Roy. Saya itu sudah berkali-kali ketemu dengan Mas Roy di ruang-ruang diskusi ya, ruang debat. Dan di awal-awal dulu masih terlihat ilmiahnya, argumentasinya cukup nalar. Tapi di akhir-akhir ini saya lihat, yang terlihat itu Mas Roy yang sangat tertekan batinnya. Kenapa? Sangat stres, yang mungkin dia juga merasa bahwa memang apa yang dilakukan selama ini sudah pada titiknya, bahwa dia akan kena sanksi hukum. Kalau menurut saya,
Karena saya kan Itu juga asumsi berapa atau kali gimana? saya berdebat dengan Mas Roy, berdiskusi, masih cukup nalar kalau yang lalu-lalu. Kalau sekarang Apa kan yang bedanya memang cuma yang bisa beda nalar itu ketawa, dibangun debat kusir, orang bicara dipotong-potong. Itu salah satu indikator orang stres tuh, Mbak. Oke, tapi soal buktinya tadi, apakah buku yang Ya ditulis silakan oleh aja. Mas Roy ini ilmiah atau tidak? Apapun yang dimiliki oleh Roy Suryo CS, Rismon CS, silakan digelar pada proses yang benar di proses peradilan nanti. Oke, Dan Roy Suryo siap-siap saja naik kursi roda lagi. Oke, Mas Roy, saya mau dengerin dulu ya Mas Roy. Kalau sebenarnya yang diisi buku Mas Roy itu, bagaimana bisa membuktikan bahwa itu adalah ilmiah, Mas Roy? Sangat ilmiah. Itu ditulis oleh 3 dokter. Yang masing-masing sudah yang bidangnya, telematik ada, jadi forensik ada, dan kemudian oleh Dr. Tifa yang insya Allah sebentar lagi akan menjadikan kandidat dokter. Dan itu ada itu bagaimana kejiwaan. Dan kalau tadi Mardiansyah ngomong-ngomong menilai saya, ya seluruh Indonesia ketawa, Mbak. Iya, orang seluruh Indonesia udah ngetawain Mas Roy Suryo sekarang. Seluruh Indonesia ini sekarang lagi menertawakan Mas Roy Suryo. Magister kesehatan, jadi nggak usah serius saya. menilai orang. Mas Roy sedang ditertawakan oleh seluruh Indonesia ini, serius saya. Ini gitu orang loh. Indonesia makin ketawa. Jadi dua-duanya ketawa tapi hatinya sama-sama panas Enggak sih, ya. saya sih nggak panas sih, Mbak. Masa? Iya, saya sudah pada titik ya, apalagi terakhir saya ketemu dengan Pak Jokowi, saya sudah pada titik 1000 keyakinan saya, gitu 1000% keyakinan saya bahwa firm ijazah Pak Jokowi asli, bahwa firm insya Allah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan akan masuk pada proses yang harus dia lalui, yaitu sanksi hukum. Oke, sekarang Bersiap saja. Sekarang kan ada 2 kemungkinan, ya atau tidak. Di sini nggak ada yang hakim, nggak ada yang Ya, penyidik, tinggal jadi di tidak ada proses yang bisa peradilan aja. menentukan. Oke, Betul. saya sekarang ke Mas Roy dulu. Artinya kan ada kemungkinan kasus pencemaran nama baiknya lanjut ataupun tidak. Nah, kalaupun lanjut, apa yang Mas Roy Suryo CS akan siapkan? Baju jangan lupa bawa. Tunggu gantian, Mas Roy dulu. Emang nama dia baik? Ada pencemaran nama baik. Emang nama Roy Suryo baik? Emang nama Roy Suryo baik? Satu Indonesia tahu nama Roy Suryo tidak baik. Apalagi Mardiansyah. Ya, nama Roy Suryo itu sudah baik, tidak baik sudah lama masyarakat Indonesia tahu. Jangan sok-sokan merasa dirinya baik namanya. Gitu loh, sudahlah. Sudahlah, jejak digital banyak. Oke, Kan gitu ya. sekarang dua-duanya stop dulu, Sudah tarik lah. nafas. Saya mau ke Mas Roy dulu. Belum dijawab pertanyaannya. Kalau misalnya kemungkinannya 2, ini kan akan lanjut atau tidak. Mas Iya. Roy, kalau misalnya lanjut, siap atau tidak? Apa yang disiapkan? Selalu yang diulang-ulang soal nama gantian dulu. baik Mas Roy, gitu loh. Mas Roy Seolah-olah jawab. namanya baik gitu loh. Oke, Padahal sudah rusak kali namanya. Oke, gantian ya, gantian. Sekarang itu aja deh. Mas Roy silakan jawab dulu. Nggak usah diulang-ulang. Namanya kan nggak baik. Tunggu dulu, bentar. Mas Roy jawab dulu. Mana bisa jawab. Oh, sinyalnya kayaknya agak. Enggak, sorry, sinyalnya jelek. Apanya? Mana jelas jawab? Tadi Mas Roy, kalau ada 2 kemungkinan, ini kan soal pencemaran nama baiknya akan lanjut atau tidak? Mau kemudian lanjut aja, ngapain juga gitu. Makanya kita tunggu Mbak Friska. Statusnya itu kan sudah sejak awal Juli loh. Itu. Mana kalau sejak awal Polisi kan sangat hati-hati sekali, sangat benar dalam bersikap. Itu sampai sudah ada pergantian Kapolda segala ini belum jalan-jalan. Jadi kan udah jelas hanya ini kan perkara yang kusut, perkara yang sebenarnya tidak tepat. Jokowi juga ngelaporin, katanya dia pengecut, dia nggak ngelaporin orang kok, dia ngelaporin peristiwa namanya bukan pencemaran nama baik, tapi pencemaran peristiwa baik atau pencemaran peristiwa yang nggak bagus gitu loh, dia ngaco. Oke. Gitu Mbak. Saya kalau dari sisi relawan, dianggap apa yang Pak Jokowi laporkan sudah tepat? Pertama, kami itu Rampai Nusantara, organisasi kemasyarakatan yang ada di 38 Organisasi apa provinsi, ini, gitu ya, 315 kabupaten kota. Jadi bukan organisasi relawan sebenarnya, tapi memang yang mendukung Pak Jokowi dan kebetulan Ketua Dewan Pembina Pak Jokowi. Kami minta langsung. Gitu. Apa? Nah, bicara soal konteksnya Roy Suryo ini, menurut saya sudah tidak ada lagi nilainya, karena perdebatan yang dibangun akhirnya
sebenarnya karena dia sudah tahu itu tidak benar apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, tinggal lagi bagaimana mengacaukan narasi yang benar ini kan begitu loh. Nah ini kan saya lihat berkali-kali Roy Suryo sampaikan soal pencemaran nama baik. Kan kita semua tahu Mbak Priska bahwa Roy Suryo ini namanya sangat tidak baik di publik. Roy Suryo banyak sekali cacat secara moral. Ketika pasca jadi pejabat publik dan lain sebagainya, bagaimana dia membawa barang-barang milik negara dan lain sebagainya. Yang menurut saya, bagaimana kita bisa percaya sama orang yang punya reputasi tidak baik di depan di mata publik, sehingga apapun yang dibangun sama Roy Suryo, ya sekarang ya kayak orang gila aja. Oke, hati-hati ya, live ngomongnya nggak boleh sama-sama kasar. So kalau misalnya Mas Roy gimana? Makanya ini orang ini kudet nih, peristiwa yang dia sebut-sebut itu kan sudah inkrah. Iya mau inkrah mau apa, tapi itu catatan hidup, itu jejak digital. Apa yang dilakukan sama Roy Suryo itu memang membuktikan bahwa Roy Suryo tidak baik. Jadi nggak usah juga merasa baik gitu loh. Semua Republik ini tahu Roy Suryo bagaimana proses itu terjadi. Sekarang semuanya jawab. Jadi jangan nyinggung soal itu. Oke, Mas Semar sama Mas Roy, saya mau tanya. Dijawabnya bergantian ya, biar sama-sama kedengeran, oke? Ya, deal ya, deal. Dari Mas Roy dulu. Mas Roy, so kalau dari sisinya Mas Roy, tidak akan mengajukan ini secara hukum lagi, tapi memilih untuk roadshow tadi. Tapi kalau misalnya ini kasusnya lanjut terus disidik, Anda juga siap? Lo siapa aja, dari dulu kami siap. Dari semenjak dilaporkan Jokowi kami siap. Dan sekarang malah ada novum. Ya ada bukti baru tuh ijazahnya, KPU mengeluarkan ijazahnya terbukti. Kalau ijazah sama dengan kami teliti kan berarti palsu, udah jelas, ngapain lagi gitu. Apa dasarnya Mas Roy tadi bilang bahwa itu nggak asli kalau dari sisi kami malah KPU? Keliling Indonesia 100. Oh iya jelas banget. Secara ilmiah jawab dengan ilmiah. Kalau ilmiah tuh jangan dijawab dengan ancam-ancaman gitu. Ancamannya jelas sudah nggak terbukti kok gitu. Ngapain malah ngancam pakai porno aksi. Oke, itu ya dari Mas Roy. Mas Mars? Itu Indonesia rusak nih kalau masih ada orang-orang kayak gini, termul kayak gini. Oke, dari Mas Semar, dari sisi Anda akan mendorong polisi untuk menyelesaikan ini sampai selesai ditetapkan tersangka? Ya sejak awal kita proses. Sangat menghargai proses hukum ya. Jadi semua yang berproses secara hukum kita hargai karena kita negara hukum, dan siapapun yang terlapor pun juga harusnya seperti itu. Dan bagi kami sendiri, kami tidak pernah mendesak-desak juga Mbak. Kami tidak pernah mendesak-desak polisi untuk segera mentersangkakan dan lain sebagainya. Karena sejak awal kami sudah meyakini. Lihat kemarin press conference-nya, bohong aja orang ini. Kok dipotong? Oke, lanjutin lu. Jadi karena kami sejak awal sangat meyakini sekali 1000% bahwa memang kasus ini akan bergulir di pengadilan. Roy Suryo dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi didesak-desak. Ini selesai sudah semua urusan ini. Tapi sekali lagi di sini nggak ada yang penyidik, di sini tidak ada yang hakim. Ya, jadi kita ikuti proses hukumnya sampai tuntas, harus transparan. Terima kasih Mas Roy Suryo, terima kasih juga Mas Mardiansyah Semar, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa bawa koper Mas, pakaian. Oke, terima kasih banyak ya. Tuh, masih lanjutnya nanti aja setelah ini. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Bertemu kembali saudara, gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat Jumat pagi. Atraksi pesawat tempur membuka rangkaian gladi bersih, disusul upacara pembukaan. Itu dia, dalam gladi bersih ini Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir memantau langsung kesiapan seluruh pasukan. Tak cuma simulasi pertempuran darat, melainkan pertempuran udara dengan pesawat tempur hingga akrobatik tim Jupiter dijalankan. Perayaan akan menampilkan upacara militer, parade defile pasukan, atraksi udara, lalu ada demonstrasi pasukan gabungan hingga pameran alutsista modern dari 3 matra TNI.
Gladi bersih juga dijalankan TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini dilakukan agar demo udara pada hari ulang tahun TNI Minggu nanti 5 Oktober berjalan efektif dan meriah. Puncak HUT ke-80 akan menampilkan atraksi dari Jupiter Aerobatic Team, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat Grop G-120 TPA, pesawat tempur Sukhoi Su-2730, dan pesawat tempur T-50I Golden Eagle. Rencananya akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara, terus 33.000 personil, baik itu TNI maupun para pendukung. Ya. Ini jauh lebih besar dari tahun lalu. Seluruh kekuatan, baik itu matra darat, laut dan udara, serta komponen pendukung bisa memberikan unjuk keterampilan dan kemampuan personil maupun alutsistanya dengan baik. Kita ke sorotan lainnya, sejumlah pemain timnas Indonesia mulai berangkat ke Arab Saudi untuk persiapan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, Patrick Kluivert memanggil kiper PSM Reza Arya Pratama. Reza diketahui sudah bertolak ke Arab Saudi Jumat pagi. Reza menyusul kiper Borneo Nadeo Argawinata yang juga dipanggil mendadak dan telah berangkat ke Jeddah kemarin. Audero dipastikan dicoret dari skuad akibat cedera. Sementara Martin Paes juga diragukan karena cedera. Have Emil in the goal. Yeah, Emil is out. Martin is coming, of course, but Nadeo, who's doing a very good job in Borneo, and inshallah we are ready to make the country proud of us. Berita lainnya, korban keracunan MBG di Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 110 orang. Atas kondisi ini, Pemkab setempat menetapkan kasus keracunan massal MBG sebagai kejadian luar biasa. Sebanyak 110 korban keracunan MBG terdiri dari murid TK, SD, guru hingga wali murid. Pemkab Agam membentuk tim untuk menginvestigasi sejumlah sekolah penerima menu MBG dari SPPG Kampung Tengah yang diduga menjadi penyebab keracunan massal. Pemkab Agam juga meminta BGN menutup sementara 7 SPPG karena belum mengantongi sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS. Kemudian itulah yang kita usulkan tadi, supaya yang belum ada KLHS ya, supaya diurus SLHS. Jadi kita siap memfasilitasi. Kalau tidak nanti kita jemput bola. Jadi staff saya nanti akan datang sana, mengurus ini, karena untuk masyarakat kita kan, kita ingin ini lengkap, kemudian kita berikan saran-saran kita, dan dia legal udah ada intinya. Sementara itu, lebih dari 100 siswa di Purworejo, Jawa Tengah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit karena keracunan usai menyantap MBG. Ratusan siswa merupakan siswa SMP Negeri 8 Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Satgas MBG Purworejo mengungkap gejala keracunan mulai dirasakan sejumlah murid SMP Negeri 8 Purwodadi sejak Selasa sore usai menyantap MBG pada pagi hari. Hingga Jumat pagi semakin banyak siswa mual dan pusing sehingga tidak masuk sekolah. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purworejo memperkirakan korban mencapai 110 orang. Jalannya Selasa sore, ada yang Rabu, ada yang Kamis tadi setelah saya tanya. Ini dari SPPG mana Pak? SPPG mana? Purwosari. Selasa dan Kamis itu makanannya ada yang basi. Kita dari pemerintah akan mulai tindakan dengan evaluasi terus. Ini pagi ini sudah sidak dan kebetulan kok ya bareng kejadian ini. Jadi hari ini mulai Pak Wagub, kemudian Ibu Kajari, Pak Kapolres, dan dari Kodim udah keliling. Sebelum kami tutup, kami ingatkan lagi, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Terima kasih sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Selamat menyambut akhir pekan. Saya Tifal Solesa. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh